Shalom saudara-saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Siapakah yang disebut sebagai prajurit Allah? Setiap orang yang menjadi pengikut Kristus. Bagaimanakah caranya untuk menjadi prajurit Allah? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kapan seorang menjadi prajurit Allah? Setelah seorang memutuskan untuk percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Saudara-saudara, apa sih tugas dari seorang prajurit? Tugas dari seorang prajurit adalah melindungi negara dari ancaman luar, dan jika terjadi peperangan maka seorang prajurit diharuskan untuk bertempur. Jadi medan pertempuran adalah hal yang biasa bagi seorang prajurit. Prajurit akan selalu siap sedia ketika diperintahkan oleh komandannya untuk bertempur. Nah, jika ini adalah tugas seorang prajurit dan bagaimana seharusnya seorang prajurit bersikap saat diberikan tugas, maka demikianlah seharusnya sikap seorang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka yang telah percaya Yesus adalah mereka yang disebut sebagai prajurit Allah. Sekarang, siapakah musuh dari orang percaya dan di manakah medan pertempurannya? Musuh dari orang percaya adalah iblis, dan medan pertempurannya adalah pikiran kita. Alkitab dengan jelas menyatakannya dalam ayat berikut ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Kata perjuangan dalam terjemahan lain adalah berperang. Karena kita berperang bukan melawan orang-orang yang di bumi ini, tetapi kita berperang melawan roh-roh jahat dan semua kuasa yang memerintah roh-roh jahat itu. Mereka itulah yang sekarang menguasai dunia yang gelap ini dari langit di atas. Ada kutipan menarik. Awasi pikiran Anda karena itu akan menjadi perkataan. Awasi perkataan Anda karena itu akan menjadi tindakan. Perhatikan tindakan Anda karena itu akan menjadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan Anda karena mereka akan menempa karakter Anda. Medan pertempuran kita melawan iblis ada di pikiran kita. Kenapa seorang bisa selingkuh? Karena terlebih dahulu iblis menaruh benih di pikirannya. Mulai membandingkan istri atau suami dengan teman dekatnya. Kelihatannya kok teman dekatnya lebih peduli daripada pasangannya sendiri. Dan karena kita tidak mengawasi pikiran kita, akhirnya dosa ini berlanjut hingga mengalami kejatuhan yang lebih dalam. Bagaimana akhirnya seseorang memutuskan untuk korupsi? Karena iblis terlebih dahulu menaruh benih rasa tidak cukup di pikirannya. Bagaimana seorang bisa stres? Karena iblis menaruh benih kekhawatiran terlebih dahulu. Pikiran adalah medan tanpa batas. Itulah sebabnya kitab suci juga bicara khusus tentang bagaimana mengatasi pikiran kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Filipi 4 ayat yang ke-8. Dengan memikirkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, dan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, maka kita telah membentengi pikiran kita agar iblis tidak menguasai pikiran kita. Saudara-saudara, musuh kita bukanlah pasangan kita yang selingkuh. Musuh kita bukanlah teman sekantor atau tetangga kita. Tapi musuh kita adalah iblis yang telah menaruh benih di pikiran pasangan kita untuk selingkuh, yang menaruh benih di teman kantor kita untuk menjatuhkan kita, yang menaruh benih di tetangga kita untuk menjelek-jelekan kita. Jadi musuh kita adalah iblis dan bukan orang yang dipengaruhi oleh iblis. Jadilah prajurit Allah yang selalu siap untuk memerangi iblis dan bukan membenci manusia yang dipengaruhi iblis. Karena salah satu kemenangan iblis terhadap orang percaya adalah saat kita bukan hanya membenci dosa, tapi juga membenci orang berdosa. Tuhan memberkati kita semua.